Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus membacakan kitab suci dengan penuh kuasa. Sabda Allah sungguh punya daya, punya kuasa dalam hidup kita. Dan kita semua diajak untuk selalu menimba kekuatan dari sabda Tuhan. Bagaimana caranya? Waktu seorang romo ditahbiskan, sebelum dia ditahbiskan menjadi romo, ada yang namanya tahbisan diakon, menjadi romo diakon. Jadi saat tahbisan romo diakon ini, uskup memberikan kitab suci. Terimalah sabda Tuhan. Dan uskup mengatakan kepada romo diakon yang ditahbiskan tersebut, tugasnya adalah untuk percaya pada apa yang dia baca. Karena membaca kitab suci, tugas pertama, percaya pada apa yang dia baca, mewartakan apa yang dia percaya, menghidupi apa yang dia wartakan. Percaya, mewartakan, menghidupi. Jadi supaya sabda Allah sungguh menjadi sabda Allah dalam hidup kita, punya daya yang mentransformasi, yang memberi kekuatan, kita perlu percaya, mewartakan, dan menghidupi. Kenapa kita perlu percaya? Tentu kita perlu percaya karena kitab suci yang sudah diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita oleh gereja, ini bukan sekedar buku, tetapi ini adalah sabda Allah sendiri. Allah yang berbicara. Dengan membaca kitab suci,
kita mendapatkan kesempatan untuk mengenal Allah, untuk membangun relasi dengan Allah. Jadi kitab suci ini bukan sekedar buku, tetapi Allah sendiri, Yesus sendiri yang berbicara. Seperti dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus membaca satu naskah dari kitab suci, dari kitab Yesaya, dan apa yang dikatakan dalam naskah kitab suci itu. Allah telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada tawanan, memberikan penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang yang tertindas. Dan sesudah membacanya, jadi Yesus ya habis dicobai di padang gurun, kemudian dia ke Nazaret, di tempat ibadat di Nazaret, dia menerima naskah kitab suci ini, dibaca seperti tadi yang Anda sudah dengar, dan kemudian dia kembalikan kepada pemimpin rumah ibadat itu, lalu dia duduk mengajar dan dia katakan, hari ini sabda ini sudah genap. Karena apa? Karena sabda ini lahir dalam diri Kristus sendiri yang membawa pembebasan. Jadi kalau kita mau mengalami Kristus, membangun relasi dengan Kristus, caranya bagaimana? Baca kitab suci. Tapi tentu membaca kitab suci tidak mudah, maka kita perlu mohon penyertaan Tuhan, bantuan Roh Kudus, supaya kitab suci ini sungguh berbicara kepada kita, menjadi sabda yang hidup, memberi kekuatan. Lalu kalau kita sudah membaca dan percaya, apa langkah selanjutnya? Kita perlu membagikan, mewartakan kepada orang lain, terutama kepada anggota keluarga kita. Tapi Romo, saya sendiri masih kesulitan. Saya belum belajar teologi seperti Romo. Saya belum pernah ikut kursus kitab suci. Kita percaya bahwa sabda Tuhan yang kita dengar dan kita bawa dalam doa, ini kita bisa pahami dengan bantuan Tuhan, dan ini perlu menjadi bagian dari hidup kita yang kita wartakan kepada sesama. Yohanes Paulus II katakan, tidak ada satu orang pun yang sangat miskin yang tidak bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Jadi siapapun Anda, kalau Anda hidup dalam Roh Kudus, Anda pasti punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada sesama, terutama anggota keluarga. Jadi sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, Anda bisa membagikan sabda Tuhan kepada segenap anggota keluarga Anda. Tapi tentu kuncinya adalah pertama-tama harus membangun relasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang menjadi guru Anda. Apalagi udah rajin ikut misa, udah rajin ikut misa pagi, misa online. Tentu sedikit banyak Anda sudah mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan khotbah Romo, dan ini akan menjadi kekuatan kalau ini dibawa dalam doa. Jadi saat membaca kitab suci harus disertai dengan doa. Dalam berdoa pun harus terinspirasi oleh kitab suci. Doa dan kitab suci menjadi jalan untuk membangun relasi dengan Tuhan, sehingga bisa membagikan kepada sesama dan menghidupinya menjadi satu tubuh. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, dengan membagikan sabda Tuhan ini kepada sesama kita,
kepada anggota keluarga kita, kita menjadi tubuh Kristus. Sabda Allah menjadi hidup di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, sehingga ada persatuan. Karena apa? Karena sekarang menjadi jelas bahwa nilai utama di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita adalah nilai sabda Tuhan. Karena sekarang saya tanya kepada Anda, apa nilai yang Anda hidupi dalam keluarga Anda? Apa yang menyatukan keluarga Anda? Apa yang paling penting dalam keluarga Anda? Apakah yang paling penting ini soal cari duit, soal dapat posisi hebat, soal kesuksesan dunia, soal cari makan paling enak, atau soal bagaimana hidup dengan sabda Tuhan? Semua keluarga dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus. Dan sabda Tuhan ini yang menjadi penyatunya, karena sabda Tuhan menjadi nilai yang paling tinggi. Saat kita dipanggil untuk mewartakan ini juga gak perlu dengan hebat-hebat menjadi pembicara yang hebat. Kalau bisa, puji Tuhan, berkat Tuhan. Tapi yang pasti semua orang dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan dengan menghidupi sabda Tuhan, menjadi contoh teladan, sehingga sabda Tuhan ini sungguh punya daya, terutama di saat kita takut, di saat kita lemah. Bagaimana sabda Tuhan menjadi sumber kekuatan kita? Saat ini kan banyak yang takut, banyak yang mengalami masalah dalam keluarga, atau di kantor, atau di tempat usaha. Selalu aja ada masalahnya. Pertanyaannya, bagaimana sabda Tuhan ini sungguh hidup dalam hati Anda, membakar Anda, menjadi sumber kekuatan Anda, sumber inspirasi Anda? Harus dihidupi dan dihidupi bersama. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, yang muncul dalam pikiran saya adalah teladan dari Santa Monica. Tentu Anda sekalian tahu bahwa Santa Monica ini adalah ibu dari Santo Agustinus. Sangat terkenal ya, bagaimana pertobatan Santo Agustinus ini juga difasilitasi karena doa Santa Monica yang tidak kunjung henti. Selama 17 tahun dia selalu doa buat pertobatan anaknya. Tapi pertanyaannya, bagaimana Santa Monica itu bisa begitu kuat, terus menerus, tanpa kehilangan pengharapan, berdoa buat pertobatan anaknya? Katanya dengan air mata mendoakan pertobatan Santo Agustinus. Dan kita tahu bahwa Santo Agustinus dari seorang pria yang selalu mencari kenikmatan dan kehebatan duniawi, bisa bertobat, dibaptis, menjadi santo besar, dan seorang guru yang luar biasa menginspirasi kita sampai sekarang. Mungkin Santa Monica ini bisa menjadi kuat karena punya suami yang luar biasa. Kan biasanya kan kita dengar di samping seorang pria hebat ada wanita hebat. Juga sebaliknya, di samping seorang wanita hebat ada pria hebat. Suami istri saling memberi inspirasi, menjadi kekuatan satu dengan yang lain. Tapi ternyata waktu kita lihat hidupnya Santa Monica, bagaimana suaminya? Ternyata suaminya Santa Monica ini namanya Patricius. Dia ini juga orang yang tidak percaya sama Tuhan. Bahkan dia menyakiti Santa Monica dengan seringkali tidak setia, berzina.
Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang wanita yang suaminya itu berzina. Udah anak ada masalah, suami seperti ini. Suaminya gak kasih Santa Monica untuk membaptis anak-anaknya. Bagaimana bisa hidup dalam Tuhan, di dalam keluarga? Lebih dari itu, suaminya juga sering kali marah. Jadi ada verbal abuse terhadap Santa Monica. Kalau kita dengerin ceritanya, kelihatannya gimana ya hidup Santa Monica. Tapi yang jalanin sehari-hari dengan berbagai kesulitannya, ini gak main-main. Pasti sulit sekali dalam situasi seperti ini. Tapi Santa Monica tidak kehilangan pengharapan. Sumber kekuatannya, sumber inspirasinya bukan suaminya, tapi Allah sendiri. Bagaimana akhir kisah hidupnya? Kita tahu anaknya bertobat, bahkan suaminya bertobat. Suaminya Santa Monica akhirnya bertobat. Karena apa? Santo Agustinus tulis dalam bukunya, Anda bisa baca judulnya The Confessions. The Confessions ya, di bab 9 dia cerita tentang mamanya. Mamaku itu seringkali berkhotbah kepada papaku. Tapi khotbahnya bagaimana? Bukan dengan banyak kata-kata, tetapi dengan selalu hidup dalam kasih buat papa, sabar, pengertian. Santa Monica selalu melihat dirinya sebagai pelayan untuk suaminya yang mendoakan suaminya, mencintai suaminya walaupun dengan segala kekurangannya. Jadi yang buat suaminya bertobat, yang buat Santo Agustinus bertobat, itu bukan ajaran filsafat atau teologi yang tinggi-tinggi dari Santa Monica, tapi sabda Tuhan yang menjadi daging menginspirasi Santa Monica menjadi teladan dan sumber kasih buat keluarganya. Tentu ini tidak bisa hanya dengan kekuatan sendiri, harus kekuatan dari Tuhan. Semoga kita semua yang dalam hidup selalu mengalami berbagai tantangan, udah mau menyerah, nangis semalam suntuk, selalu punya pengharapan dan kekuatan dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda nangis semalam suntuk, Santa Monica nangisnya belasan tahun, tapi dia tidak menyerah, selalu mohon kekuatan dari Tuhan. Semoga sabda Tuhan menjadi daya dalam hidup kita, karena sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan.